Selamat datang di Gadoga. Video ini tentang Steady 2 Pocket Lite. Kita akan review dan juga ajarkan cara pakainya, serta nanti juga kita akan bahas sedikit perbandingannya dengan Steady XS2. Semoga dengan video ini teman-teman bisa ada gambaran apakah produk ini cocok untuk teman-teman. Pertama, apa sih sebenarnya fungsi gimbal stabilizer? Fungsi utamanya biar hasil perekaman video menggunakan ponsel itu jadinya lebih stabil. Langsung saja dilihat perbandingannya antara pakai gimbal dan nggak pakai gimbal. Buat teman-teman yang ponselnya sudah dilengkapi dengan fitur video stabilization, jika digabungkan dengan penggunaannya gimbal, maka hasil videonya akan lebih stabil lagi. Di sisi lain, jika teman-teman menggunakan fitur stabilization di ponsel, biasanya sudut penglihatan kamera itu akan menjadi menyempit. Jadi kalau mau sudut penglihatannya lebih luas tapi videonya tetap stabil, bisa dimatikan fitur stabilization ponselnya. Seperti ini contohnya ponsel saya ketika fitur stabilization-nya dinonaktifkan, luasan tangkapan kameranya jadi lebih meluas. Selain itu kita bisa membuat beberapa efek sinematik yang tidak bisa atau setidaknya sulit dilakukan tanpa menggunakan gimbal. Sebelum lanjut mari kita unboxing dulu. Berikut spesifikasinya, bisa di pause kalau mau baca. Isi paket ada user manual bahasa Indonesia, kartu garansi resmi, kabel USB Type A to Type C. Dapat tali lanyard yang melingkar di kabel charger, LED fill light, dapat tripod yang ukurannya cukup panjang, terakhir unit gimbalnya. Punya saya yang versi light ini dapat modul LED fill light. Kalau beli yang versi AI akan dapat modul AI untuk fast tracking. Yang versi light bisa juga untuk fast tracking tapi lewat aplikasi. Sebentar dibahas lebih lanjut. Bahan gimbal dari plastik dengan bagian tekstur di bagian belakang gagang. Build quality cukupan, sedangkan untuk desain termasuk ergonomis. Akses kontrol bisa dijangkau dengan mudah dan nyaman digenggam. Berikut fungsi tombol, lampu, dan port. Bisa di pause videonya kalau terlalu cepat. Dari semua gimbal yang pernah saya coba atau punya, Steady 2 Pocket Lite ini termasuk salah satu yang paling mudah pemasangannya. Teman-teman bisa pasang gimbal di tripod lalu letakkan di bidang datar untuk membantu pemasangan. Tapi nanti kalau sudah biasa nggak perlu pasang di tripod juga bisa kok. Kita tegakkan gagang gimbalnya. Selanjutnya pasang ponselnya di holder, ada arah panahnya. Konektor fill light berada di bawah. Posisikan ponsel di arah horizontal. Bisa dilihat ini berat ke sisi kiri, kita seimbangkan dulu. Kalau beban terlalu berat akan terasa ada getaran di motor. Selanjutnya posisikan ponsel pada sudut tilt 45 derajat. Seharusnya nggak bergerak seperti ini, tapi kalau kita pasang LED fill light-nya bisa terlihat terlalu berat di bawah. Oleh karena itu kita geser phone holdernya lebih ke atas agar lebih seimbang. Nggak perlu 100% sempurna seimbang, yang penting udah enteng aja digerakkan atau jangan terlalu berat ke salah satu sisi. Tekan tombol power selama 3 detik untuk menyalakan. Mode awal adalah mode portrait dan kita bisa tekan power sekali untuk cepat beralih ke mode landscape. Steady 2 Pocket Lite adalah gimbal 3 aksis, artinya bisa bergerak pan, tilt, dan roll dengan derajat yang bisa dilihat di video. Ada 4 mode gimbal yang bisa dirubah dengan menekan tombol mode satu kali untuk berpindah antar mode. Saya akan bahas 2 mode saja yang paling bertolak belakang. Yang pertama adalah LF atau Locked Full, artinya semua aksis baik pan, tilt maupun roll akan terkunci. Ini adalah mode yang paling stabil untuk meredam getaran, tapi untuk mengarahkan sudut ponsel kita perlu menggunakan joystick. Kebalikan dari LF adalah mode FPV atau First Person View, di mana sudut pan, tilt, dan roll ponsel akan mengikuti gerakan gagang gimbal, tapi dengan gerakan yang lebih lambat agar video tetap stabil. Sedangkan untuk 2 mode lainnya adalah kombinasi, dalam arti ada aksis yang terkunci dan ada yang tidak. Teman-teman nanti bisa coba sendiri, nanti pasti tahu kok perbedaannya apa. Untuk modul fill light-nya ditempel menggunakan magnet yang kuat, bisa diatur hadap depan maupun belakang. Hanya ada 2 tombol, satu tombol untuk on off lampu dengan cara ditahan di tombolnya, lalu tombol satunya adalah untuk atur tingkat kecerahan. Ada 3 tingkat kecerahan yang bisa dipilih. Dan juga ada 3 pilihan warna lampu LED, yaitu cool, warm, dan kombinasi keduanya. Bisa dilihat kalau cahayanya hanya dari LED fill light saja hasilnya kurang bagus. Tapi sesuai namanya fill light, ini berguna untuk mengisi cahaya yang kurang kalau ada sumber cahaya yang lain. Ini contohnya kalau saya matikan LED fill light-nya jadi banyak shadow atau bayangan di wajah saya. Dan tampilannya jadi lebih baik lagi kalau kita nyalakan kembali fill light-nya.
Sampai di sini semua yang kita bahas itu sama sekali nggak butuh aplikasi dan gimbal bisa digunakan untuk merekam getaran video. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan fitur tambahan lainnya, bisa install aplikasi Brika Be Steady. Berikan izin saat muncul notifikasi permintaan untuk pairing. Aplikasi dan gimbal dihubungkan via koneksi Bluetooth versi 5.3. Jika sukses terkoneksi, ikon Bluetooth-nya berwarna biru. Ada beberapa pengaturan yang hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Brika Be Steady, misalnya untuk membalik arah gerakan joystick, kecepatan follow, dan sebagainya. Tapi untuk beberapa pengaturan tampaknya tidak berfungsi di ponsel saya, misalnya untuk kalibrasi sudut roll ini saya nggak bisa. Semoga besok bisa diperbaiki kalau ada update dari aplikasinya. Karena saya punya yang versi Lite, maka untuk menggunakan fitur face tracking harus buka aplikasi Brika Be Steady dulu. Fitur face tracking bisa berfungsi selama gerakan kita itu nggak terlalu cepat, dan walau kita pakai masker, gimbal tetap bisa mengikuti gerakan kita. Saya coba beberapa hand gesture, tapi sepertinya aplikasi Be Steady itu tidak support. Sebenarnya di aplikasi ini ada fitur live tracking, jadi seharusnya kita bisa tetap gunakan fitur face tracking saat buka aplikasi lain. Tapi saat saya coba ternyata nggak bisa, setidaknya di ponsel Android Zero X Pro saya. Memang kalau butuh face tracking, lebih baik beli yang seri AI saja yang punya modul face tracking khusus. Selain face tracking ada juga object tracking. Kita tinggal highlight objek yang mau diikuti secara otomatis oleh gimbal dan nanti gerakannya akan di-track oleh gimbal. Berfungsi normal selama gerakan objeknya nggak terlalu cepat dan juga nggak berubah bentuk. Untuk slider fisik zoom hanya bisa digunakan jika rekam video pakai aplikasi Be Steady. Aplikasi ini nggak ada pengaturan untuk rubah kamera yang digunakan, jadi zoomnya itu adalah zoom digital, padahal ponsel saya memiliki lensa zoom sebenarnya. Berbeda dengan slider zoom yang hanya bisa digunakan di aplikasi Be Steady, kalau untuk tombol shutternya tetap bisa digunakan di aplikasi kamera bawaan handphone selama gimbal dan ponsel tadi sudah di pairing. Kalau teman-teman mau merekam event olahraga yang memiliki pergerakan cepat, bisa aktifkan fitur sports yang akan membuat gimbal lebih cepat mengikuti gerakan gagang gimbal dibandingkan mode walk. Kalau butuh lebih cepat lagi, di atasnya itu ada sports mode. Berikut perbandingan mode walk dengan sports mode. Ada fitur motion time lapse, tinggal arahkan sudut gimbal lalu klik tanda plus. Ada pengaturan lama waktu berhenti di satu titik dan juga kecepatan gerakan dari satu titik ke titik lain. Setelah diarahkan kita tap tanda plus. Kita bisa buat sampai 10 titik sudut atau arah perekaman video time lapse. Setelah itu klik next step dan kita bisa atur shutter speed. Shutter speed yang disupport tergantung ponsel yang digunakan. Shutter speed akan menentukan kecepatan gerakan video akhir. Kita bisa lihat lama perekaman yang dibutuhkan dan durasi video yang dihasilkan. Setelah itu kita klik start dan saat perekaman kita bisa melihat resolusi video, durasi perekaman, serta sisa kapasitas memori HP dan sisa waktu perekaman. Berikut contoh hasil video motion time lapse. Ada juga menu video vlog, di sini ada pilihan video inception dan beberapa lainnya. Be Steady 2 Pocket tidak ada tombol shortcut untuk inception mode, jadi mesti buka aplikasi Brika Be Steady kalau perlu bikin video inception. Selain Inception, saya sudah coba menu video vlog lainnya, tapi hasilnya kurang maksimal. Singkatnya kalau dari aplikasi Brika Be Steady masih butuh diperbaiki lagi. Tapi kalau dari gimbalnya sendiri, saya puas sih karena beberapa alasan. Yang pertama gampang settingnya dan performanya bagus menurut saya. Lalu gampang rubah mode portrait dan landscape hanya dengan tekan satu tombol saja dan juga gagangnya itu tinggi. Jadi untuk ponsel saya yang cukup besar dengan layar 6,67 inch, saat mode portrait bisa dilihat jarak bagian bawah bodi ponsel ke gagang gimbal itu masih jauh, jadi aman saat dibawa bergerak. Kelebihan selanjutnya saat pakai lensa wide angle 120 derajat ini masih aman dan nggak terlihat gagang gimbalnya sama sekali. Baik di mode landscape maupun mode portrait masih aman, mantep lah. Kita juga bisa pakai gimbal ini dengan posisi underslung atau hadap bawah untuk ambil video sudut rendah maupun dengan posisi side grip seperti ini. Bisa berfungsi di mode landscape maupun portrait seperti ini. Untuk lama pengecasan termasuk cepat, bisa dilihat ini output arus antara 1,7 sampai 1,9 ampere. Jadi kalau dari kosong total lama pengecasan ini masih di bawah 2 jam. Kesimpulannya Be Steady 2 Pocket Lite menurut saya cukup oke untuk dibeli karena harganya masih terbilang terjangkau di bawah 1 juta rupiah dan juga sudah mendapatkan garansi resmi Brika yang sudah ada sejak tahun 95. Untuk kekurangan produk ini adalah tidak bisa dilipat dengan sempurna kalau lampu LED-nya ini masih menempel karena mentok di fill light-nya. Bisa sih kalau phone holdernya diputar ke posisi landscape tapi phone holdernya jadi goyang-goyang.
Sedangkan kalau dibandingkan dengan BeSteady XS2, bisa dilihat bahwa sesuai namanya XS atau Extra Small, ukuran XS2 lebih kompak, baik saat gimbalnya dibuka maupun saat dilipat, dan juga beratnya lebih ringan. Saat dilipat, lampu fill light XS2 juga masih bisa terpasang. Singkatnya, akan lebih praktis untuk bawa XS2 kemana-mana. Selain itu, BeSteady XS2 pakai aplikasi BeSteady Q yang memiliki fitur dan performa lebih baik dibandingkan aplikasi Brika BeSteady. Dan juga sudah ada tombol shortcut untuk bikin video Inception tanpa perlu buka aplikasi. Sedangkan untuk kelebihan BeSteady 2 Pocket adalah memiliki kapasitas baterai lebih besar. Lalu lebih aman untuk pakai lensa wide di mode portrait. Dan kalau ponsel teman-teman ukurannya panjang, misalnya layar di atas 6,7 inci, saya lebih saranin ambil BeSteady 2 Pocket. Kalau untuk performa meredam getaran, keduanya sama-sama bagus sih. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Demikian video kali ini, terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.